Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita masih tentang lingkaran. Jadi hari ini kita bahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan yang berpusat di selain titik 0,0. Nah, hari ini kita bahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran itu seperti apa. Oke. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di P, A, B dan berjari-jari R itu adalah seperti berikut, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seandainya bentuk ini kita jabarkan, maka kita peroleh seperti berikut. Jadi kita jabarkan nih, X dikurangi A kuadrat berarti jadinya X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Ya. Lalu ditambah Y kurang B kuadrat, berarti Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama. Nah, jadi sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY lalu ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi R kuadrat ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Oke. Nah, jadi kita misalkan ya. Jadi A besar ini sama dengan negatif 2A. Nah, artinya negatif 2 ini negatif 2A itu adalah koefisien dari X. Jadi koefisien X ini kita misalkan jadi A besar seperti ini. Lalu B itu sama dengan min 2B. Nah, lalu C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat seperti ini. Maka kita peroleh bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 seperti ini. Nah, oke. Jadi seandainya nanti di soal disajikan dalam bentuk umum persamaan lingkaran, nah bagaimana caranya menentukan pusat dan jari-jarinya? Oke. Jadi seperti yang udah kita misalkan sebelumnya, bahwa A besar ini sama dengan min 2A dan B sama dengan min 2B dan seterusnya. Maka kalau kita balikan asal lagi, berarti A kecil ini berarti pusat lingkarannya itu sama dengan negatif A bagi 2 ya. Berarti negatif dari koefisien X ini, koefisien X dari bentuk umum persamaan lingkaran, kita bagi 2 ya. Nah, lalu B kecil ini sama dengan negatif B dibagi 2. Nah, ini A, B itu kan adalah pusat lingkaran. Jadi kita dapatkan seperti ini caranya. Nah, lalu jari-jarinya gimana? Jari-jari itu kan tadi kita misalkan C adalah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Jadi R kuadratnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri, C-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Nah, jadi karena A dan B itu adalah min A per 2 dan min B per 2 seperti ini, maka kita bisa substitusikan jadi min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat. Nah, jadi sama dengan A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, jadi R itu sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, jadi nanti kalau disajikan dalam bentuk umum persamaan lingkaran, nah caranya seperti ini, menentukan pusat dan jari-jari lingkarannya ya. Jadi pusat lingkaran itu adalah negatif A per 2, negatif B per 2 dan jari-jarinya nah, itu sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Oke. Nah, kita lihat contoh 1. Tuliskan bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik P 2,5 dan berjari-jari 3. Oke, langkah pertama kita selesaikan dulu. Gunakan persamaan lingkaran yang menggunakan atau yang berpusat di titik 2,5 atau di titik A, B dan berjari-jari 3. Oke. Nah, maka persamaannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka A dan B-nya adalah 2,5 ya. Berarti X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 kuadrat sama dengan R-nya jari-jarinya adalah 3. Jadi 3 kuadrat. Nah, X kurang 2 kuadrat berarti kita jabarkan. Nah, jadi X kurang 2 kali X kurang 2. Atau gunakan cara singkatnya yaitu A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi kalau X dikurang 2 kuadrat, misalkan A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah min 2, maka X kuadrat ditambah 2AB berarti 2 dikali X dikali min 2 lalu ditambah min 2 kuadrat. Jadi sama dengan X kuadrat. Nah ini min 4X tambah 4. Nah seperti ini caranya. Oke. Lalu Y dikurangi 5 kuadrat. Nah berarti Y kuadrat 2 dikali Y 2Y dikali min 5 min 10Y. Lalu ditambah min 5 kuadrat adalah 25. Nah ini seperti ini ya. Oke 3 kuadrat 9 ya. Nah kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama.
Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 10Y lalu ditambah 4 tambah 25 9 kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 9 sama dengan 0 ya. Jadi oke sama dengan ini 4 tambah 25 29 dikurangi 9 jadi 20. Nah ini bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,5 dan berjari-jari 3. Oke. Kita lihat contoh kedua. Nah, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran ini. Nah, untuk yang A, nah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 8Y kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini berarti A besarnya itu sama dengan 6, B sama dengan min 8, C sama dengan min 7 ya. A, B, C. Nah, lalu kalau kita mau tentukan pusat lingkarannya, berarti A, B sama dengan min A per 2, min B per 2. Nah, A besarnya itu adalah 6, berarti min 6 per 2. B besarnya adalah min 8, berarti negatif dari negatif 8 bagi 2. Jadi sama dengan min 3,4 ya. Nah, ini pusat lingkarannya. Oke, lalu jari-jari lingkarannya, berarti R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Sama dengan akar dari 6 kuadrat per 4 ditambah min 8 kuadrat per 4 dikurangi C. C-nya itu adalah min 7, jadi dikurangi negatif 7. Jadi sama dengan akar 36 per 4 ditambah 64 per 4 ditambah 7 ya. Jadi 36 bagi 4 itu 9, 64 dibagi 4 adalah 16 tambah 7. Jadi 25 tambah 7 akar 32 ya. Akar 32 berarti 16 dikali 2 berarti 4 akar 2 ya. Nah, ini. Nah, ini pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X dikurangi 8Y kurang 7 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang yang B-nya. 4X kuadrat tambah 4Y kuadrat dikurangi 16X tambah 24Y tambah 32 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan lingkaran ini kita harus buat koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya itu jadi 1. Nah, maka kita bagi 4 semuanya ya. Jadi sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 16 bagi 4 berarti min 4X. 24 dibagi 4 jadi 6. 6Y 32 dibagi 4 berarti 8. Nah, berarti ini sama dengan kita dapatkan A besarnya min 4. B-nya 6, C-nya 8. Oke. Jadi pusat lingkarannya A, B berarti min A per 2, min B per 2. Nah, itu adalah negatif dari negatif 4 bagi 2, negatif 6 bagi 2. Nah, kita dapatkan 2, min 3. Nah, ini pusat lingkarannya. Kalau jari-jarinya berarti R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Berarti akar dari min 4 kuadrat per 4 ditambah 6 kuadrat per 4 dikurangi 8. Jadi 16 per 4 ditambah 36 per 4 dikurangi 8. Nah, ini sama dengan 4 tambah 9 ya, dikurangi 8. Jadi 13 dikurangi 8 itu akar 5. Nah, ini jari-jarinya. Oke. Kita lihat contoh ketiga. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 1,1, 2,2, dan 5,-2 ya. Nah, jadi karena kita sudah belajar tentang bentuk umum persamaan lingkaran, jadi titik-titik ini kita substitusikan ke bentuk umum persamaan lingkaran tersebut ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita substitusikan. Misalkan untuk yang titik yang pertama adalah 1,1. 1,1 ini artinya X-nya 1, Y-nya 1. Jadi ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah A kali 1 tambah B kali 1 tambah C sama dengan 0. Jadi 1 tambah 1 tambah A tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi ini 2 tambah A tambah B tambah C sama dengan 0. Jadi A tambah B tambah C sama dengan negatif 2. Jadi kita pindahkan 2 ini ke ruas kanan. Maka kita peroleh persamaan dengan 3 variabel ini, misalkan persamaan pertama ya. Nah, sekarang kita substitusikan titik yang selanjutnya itu 2,2 ya. Jadi ini X-nya 2, Y-nya 2 berarti. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali 2 tambah C sama dengan 0. Nah, kita peroleh 4 ditambah 4 ditambah 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Jadi ini 8 tambah 2A tambah 2B tambah C sama dengan 0. Jadi 2A tambah 2B tambah C sama dengan min 8 ya. Nah, selanjutnya titik 5, min 2 kita substitusikan. Jadi X-nya 5, Y-nya min 2. Nah, ini 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah A dikali 5 ditambah B kali min 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti ini 25 tambah 4 ditambah 5A dikurangi 2B tambah C sama dengan 0. Nah, ini 29 ya berarti. Nah, 5A kurangi 2B tambah C sama dengan negatif 29. Nah, ini misalkan persamaan ketiga. Oke,
sekarang kita coba eliminasi dari persamaan 1 dan 2 ini, kita coba eliminasi A ya. Oke. Nah, kenapa harus eliminasi A? Nah, karena ini ada tujuannya. Oke. Jadi A tambah B tambah C sama dengan min 2. Jadi 2A tambah 2B tambah C sama dengan min 8. Nah, kalau kita eliminasi A, berarti ini harus jadikan 2 ya di depannya. Nah, berarti ini kita kalikan 2 ya. Nah, di bawahnya kali 1. Jadi 2A tambah 2B tambah 2C sama dengan min 4. Lalu ini tetap berarti 2A tambah 2B tambah C sama dengan min 8. Nah, ini tujuannya. Jadi 2A dikurangi 2A nantinya itu kan habis. 2B dikurangi 2B juga habis nantinya. Nah, kita dapatkan C-nya. Jadi 2C dikurangi C adalah C. Min 4 dikurangi negatif 8 berarti adalah 4. Nah, kita sudah dapat C-nya. Nah, sekarang C ini kita substitusikan ke persamaan 1 dan 3 misalkan. Jangan persamaan 1 dan 2 lagi. Karena persamaan 1 dan 2 tadi kan udah kita gunakan untuk eliminasi. Jadi kita gunakan pasangan persamaan yang lain untuk substitusi nilai C ini ya. Jadi kita coba ke persamaan 1 sama persamaan 3. Nah, di persamaan 1 berarti A tambah B tambah C sama dengan min 2. Karena C-nya 4 berarti A tambah B tambah 4 sama dengan min 2. Jadi A tambah B itu sama dengan min 2 dikurangi 4. Atau A tambah B itu sama dengan min 6. Misalkan ini persamaan keempat. Nah, sekarang kita substitusikan C ke persamaan 3. Jadi 5A kurangi 2B tambah C sama dengan min 9. Berarti ini C-nya 4. Min 29 jadi min 29 dikurangi 4. Jadi 5A dikurangi 2B sama dengan min 33. Nah, misalkan persamaan kelima. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat dua persamaan dengan dua variabel. Nah, itu. Jadi kita eliminasi lagi. Eliminasi B misalkan. Persamaan 4 dan 5. Jadi A tambah B sama dengan min 6. 5A dikurangi 2B sama dengan min 33. Nah, berarti kalau eliminasi B yang di atasnya ini kita kalikan 2 ya. Oke. Nah, di bawahnya kali 1. Jadi 2A tambah 2B sama dengan min 12. Nah, ini tetap berarti 5A kurangi 2B sama dengan min 33. Agar B-nya hilang berarti kita tambahkan ya. Jadi 2A tambah 5A 7A. 2B ditambah negatif 2B jadi 0. Min 12 ditambah negatif 33 min 45. Jadi A-nya min 45 per 7. Nah, sekarang kita substitusikan nilai A-nya itu ke A tambah B sama dengan min 6 ya. Jadi min 45 per 7 tambah B sama dengan min 6. B-nya sama dengan min 6 ditambah 45 per 7 ya. Pindah ruas jadi positif. Jadi ini sama dengan min 42 per 7 tambah 45 per 7 sama dengan 3 per 7. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C-nya. Maka kita sudah ketahui bentuk umum persamaan lingkaran ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX itu adalah min 45 per 7 ditambah BY, nah itu adalah 3 per 7 ditambah C adalah 4 sama dengan 0. Nah, sampai di sini sudah selesai atau mau tidak ada bentuk pecahan seperti ini, kita bisa kalikan 7 semuanya. Jadi ini sama dengan 7X kuadrat ditambah 7Y kuadrat dikurangi 45X, lalu ditambah 3Y ditambah 7 kali 4, 28. Nah, seperti ini. Oke. Kita ke contoh keempat, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik A 1,2 dan B 3,4 serta menyinggung garis 3X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jadi contoh 4 ini hampir sama caranya dengan contoh 3 sebelumnya ya. Oke, jadi langkah pertama kita substitusikan dulu titik 1,2 dan 3,4 ini ke bentuk umum persamaan lingkaran ya. Nah, jadi 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kali 1 tambah B kali 2 tambah C sama dengan 0. Jadi ini 1 tambah 4 tambah A tambah 2B tambah C sama dengan 0. Nah, ini 5 ya. Berarti A tambah 2B tambah C itu sama dengan min 5. Nah, kalau kita masukkan 3,4 berarti ini X-nya 3, Y-nya 4. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah A kali 3 tambah B kali 4 tambah C sama dengan 0. Jadi 9 tambah 16 tambah 3A tambah 4B tambah C sama dengan 0. Ini 25 ya. Berarti 3A tambah 4B tambah C itu sama dengan min 25. Nah, kita eliminasi C dari dua persamaan ini. Jadi A tambah 2B tambah C sama dengan min 5. 3A tambah 4B tambah C sama dengan min 25 ya. Oke, lalu ini berarti kita kurangi ya. Nah, oke. Jadi sama dengan
A dikurangi 3A jadi min 2A, 2B dikurangi 4B itu adalah min 2B, C dikurangi C itu adalah 0, min 5 dikurangi negatif 25 adalah 20. Nah, karena ini bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini, kita ketahui A itu A besar itu sama dengan min 2A, di mana A kecil ini adalah pusat lingkarannya dan B kecil ini adalah pusat lingkarannya. Jadi kita coba masukkan A sama dengan min 2A ini ke persamaan ini. Jadi min 2 dikali min 2A dikurangi 2 dikali min 2B sama dengan 20. Jadi ini positif 4A ditambah positif 4B. Nah, jadi min 2A sama dengan 20. Nah, kita bagi 4 semuanya. Jadi kita peroleh A tambah B sama dengan 5 gitu. Oke. Nah, jadi karena A dan B itu adalah pusat lingkaran, maka jarak antara AB ke salah satu titik pada lingkaran itu sama dengan jarak A, B ke garis 3X tambah Y kurang 3 ya. Nah, jarak itu disebut apa? Disebut jari-jari ya. Nah, jadi kita membandingkan dua persamaan yaitu jarak ke salah satu titik pada lingkarannya dan jarak titik pusat lingkaran itu ke garis singgungnya, garis 3X tambah Y kurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, untuk jarak pusat ke salah satu titik pada lingkaran, kita bisa menggunakan jarak antara dua titik atau persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, seperti ini. Jadi akar dari 1 dikurangi A kuadrat ditambah 2 dikurangi B kuadrat. Jadi titik yang kita pakai ini adalah titik 1,2 ya. Jadi 1 dan 2. Nah, pusatnya adalah A dan B seperti ini. Sama dengan, nah ini jarak antara titik ke garis ya. Rumusnya seperti ini, masih ingat? Jadi karena garisnya itu 3X tambah Y kurangi 3 dan titiknya adalah A, B, maka ini 3A tambah B kurangi 3 gitu ya. Dibagi akar dari koefisien dari X kuadrat ditambah koefisien dari Y kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jadi sama dengan kita peroleh jadi akar 9 tambah 1 ini akar 10 ya. Nah, mungkin kalian masih ingat di materi nilai mutlak kelas 10 itu bahwa mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Sehingga mutlak dari 3A tambah B kurangi 3 dibagi akar 10 itu kita bisa buat jadi seperti ini. Akar dari 3X tambah B kurangi 3 bagi akar 10 kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kan ini mutlak X. X itu berada di dalam tanda mutlak. Jadi sama dengan akar dari X kuadratnya. Nah, 3A tambah B kurang 3 dibagi akar 10 ini kan berada di dalam tanda nilai mutlak. Jadi bisa dibuat seperti ini. Nah, kita kuadratkan kedua ruas ini, maka akarnya hilang ya. Jadi seperti ini. Lalu kita jabarkan. Jadi 1 dikurangi A kuadrat, kita peroleh 1 dikurangi 2A tambah A kuadrat. 2 dikurangi B kuadrat berarti 4 dikurangi 4B tambah B kuadrat. Nah, lalu 3A tambah B kurangi 3 kuadrat. Nah, itu mendapatkan hasilnya 9A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 18A dikurangi 6B tambah 6AB tambah 9. Dibagi akar 10 kuadrat itu adalah 10. Nah, ini kalau mencari 3A tambah B kurangi 3 kuadrat itu berarti 3A tambah B kurangi 3 kali 3A tambah B kurangi 3. Seperti itu ya. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kita kumpulkan dulu variabel yang berpangkat sama, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat min 2A min 4B, lalu 1 tambah 4 jadi 5 ya. Oke. Lalu ini kita kalikan silang nih. Jadi 10 dikalikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2A min 4B tambah 5. Maka hasilnya seperti ini ya. 10A kuadrat tambah 10B kuadrat min 20A min 40B tambah 50. Nah, sama dengan hasil yang di ruas kanan tadi ya. Nah, sekarang kita pindah ruaskan semuanya. Yang di ruas kanan ini sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita langsung kumpulkan dengan suku-suku sejenisnya. Jadi 9A kuadrat pindah ke ruas kiri jadi negatif. Jadi negatif 9A kuadrat. 10B kuadrat lalu B kuadrat pindah negatif jadi negatif B kuadrat. Nah, jadi seperti ini ya. Dan seterusnya. Oke, jadi 10A kuadrat dikurangi 9A kuadrat adalah A kuadrat, 10B kuadrat dikurangi B kuadrat adalah 9B kuadrat, min 20A tambah 18A, min 2A, min 40B ditambah 6B itu min 34B. Lalu min 6AB, 50 kurang 9 adalah 41. Nah, oke. Jadi kita ketahui sebelumnya bahwa A tambah B itu sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 kurang A gitu ya. Jadi kita pindahkan A ini ke ruas kanan. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan di atas ini. Jadi A kuadrat ditambah 9
B itu ada 5 kurang A berarti 5 kurang A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 34B berarti dikali 5 kurang A dikurangi 6AB berarti 6A dikali 5 kurang A tambah 41. Oke, sama dengan 5 kurang A kuadrat kalau dijabarkan jadi seperti ini ya. A kuadrat min 10A tambah 25. Min 2A min 34 dikali 5 min 170 min 34 dikali negatif A berarti jadi positif 34A. Ini jadi min 30A jadi positif 6A kuadrat ditambah 41. Ini kalikan dulu ya. Ini 9A kuadrat min 90A tambah 225. Kita kumpulkan nih variabel yang berpangkat sama atau suku-suku yang sejenisnya. Jadi A kuadrat tambah 9A kuadrat tambah 6A kuadrat min 10A min 2A tambah 34A min 30A tambah 225 dikurangi 170 tambah 41 sama dengan 0. Jadi sama dengan 16A kuadrat dikurangi 88A. Ini kan min 90 min 2 lalu min 2 tambah 34 dikurangi 30. 34 dikurangi 30 4A. Min 2 tambah 4A itu berarti 2A. Min 90 tambah 2A berarti min 88A. Ini 225 kurangi 170 tambah 41 adalah 96 ya. Oke, kita bagi 8 semuanya. Jadi tinggal 2A kuadrat min 11A tambah 12. Kita faktorkan ya. Jadi cari dua bilangan. Kalau ditambah hasilnya min 11, kalau dikali hasilnya 24. 24 dari mana? 2 dikali 12. Itu adalah bilangannya min 8 sama min 3 gitu. Lalu karena ini 2 di depannya berarti 1 per 2. 2A, 2A seperti ini. Oke, jadi 2A kurang 8 bisa kita kalikan dengan setengah. Jadi A kurang 4 dikali 2A kurang 3 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 3 per 2 ya. Oke. Kita dapatkan 2A nih. Jadi kalau A-nya 4, berarti B-nya sama dengan 5 kurang A, 5 kurang 4, jadi 1. Kita sudah dapat pusat lingkarannya, berarti 4,1 gitu. Jari-jarinya berarti kita bisa gunakan jarak antara titik yang dilalui itu dengan pusat lingkaran. Atau jari-jarinya itu sama dengan akar dari 1 dikurangi A kuadrat ditambah 2 dikurangi B kuadrat ya. Jadi sama dengan 1 dikurangi 4 kuadrat ditambah 2 kurangi 1 kuadrat. Jadi min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi akar dari 9 tambah 1, jadi akar 10. Ini jari-jarinya. Jadi persamaan lingkarannya, X dikurangi 4 kuadrat, jari-jarinya pusatnya, ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 10 dikuadratkan. Jadi ini kita jabarkan, X kuadrat min 8X tambah 16, tambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 10. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min 2Y tambah 16 tambah 1 kurangi 10 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan seperti ini. 16 tambah 1, 17 kurang 10 jadi 7. Ya, ini persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,1 dan jari-jarinya akar 10. Oke, kita sudah dapat satu lingkaran pertama. Lingkaran yang keduanya, kalau A-nya itu sama dengan 3 per 2, berarti B-nya sama dengan 5 kurangi 3 per 2, jadi 7 per 2. Jadi 5 kali 2, 10 kurangi 3, jadi 7 per 2 ya. Pusat lingkarannya berarti 3 per 2, 7 per 2, gitu. Jari-jarinya berarti kita gunakan jarak antara titik pusat ke garis singgungnya. Jadi ini supaya ada variasi aja. Sebenarnya kalau kalian pakai yang ini juga bisa ya. Jadi 3A tambah B kurangi 3 bagi akar 10. Jadi 3 dikali 3 per 2 tambah 7 per 2 kurangi 3 bagi akar 10. Jadi 9 per 2 tambah 7 per 2 kurangi 3 bagi akar 10. Jadi 9 tambah 7 itu 16, bagi 2 jadi 8. 8 kurang 3 jadi 5 per akar 10. Mutlak dari 5 per akar 10 adalah 5 per akar 10. Kita rasionalkan, jadi kali akar 10 per akar 10. Kita dapatkan setengah akar 10. Kan 5 akar 10, ini akar 10 kali akar 10 itu adalah 10. Jadi 5 per 10 adalah setengah, jadi setengah akar 10. Jadi persamaan lingkarannya, X kurangi 3 per 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 7 per 2 kuadrat sama dengan setengah akar 10 dikuadratkan. Kita dapatkan X kuadrat min 3X tambah 9 per 4 tambah Y kuadrat min 7Y tambah 49 per 4 sama dengan setengah akar 10 kuadrat itu adalah 10 per 4 ya. Oke, jadi kita kumpulkan variabel yang berpangkat sama. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 3X min 7Y tambah 9 per 4 tambah 49 per 4 dikurangi 10 per 4 ya. Jadi ini 9 dikurangi 10 min 1, 49 dikurangi 1 jadi 48. Jadi 48 per 4 atau 12. Ini persamaan lingkaran keduanya.
Jadi kalau kalian mau tahu gimana gambar dari dua persamaan lingkaran ini serta yang diketahui dari soal tadi itu, nah jadi gambarnya seperti ini. Misalkan kita buat koordinat kartesius seperti ini, sumbu x, sumbu y, nah ini titik pangkalnya. Lalu diketahui ada garis 3x tambah y kurang 3 sama dengan 0. Itu perpotongannya pada sumbu x adalah 1, pada sumbu y adalah 3. Nah garisnya seperti ini. Nah ini garis dari 3x tambah y kurangi 3 sama dengan 0. Jadi kalau menggambar garis ini caranya bisa kayak gini. Misalkan titik potong pada sumbu x, maka y-nya 0, tutup y-nya. Berarti 3x kurang 3 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 1 gitu. Kalau mau cari titik potong pada sumbu y, maka x-nya 0, tutup x-nya. Jadi y kurang 3 sama dengan 0, jadi y-nya sama dengan 3 gitu. Ya. Oke. Lalu kita ketahui lagi ada sebuah titik pada lingkaran itu adalah 1,2. Nah, titik 1,2 di sini. Oke. Lalu ada titik 3,4, 3, 4. Nah, berarti titiknya ada di sini. Oke. Nah, oke. Lalu pusat lingkaran yang ini 4,1. Nah, berarti 4,1 itu di sini. 4, 1, oke. Nah, oke. Jadi 4,1 di sini. Nah, lingkarannya seperti ini. Jadi lingkaran ini melalui 1,2 dan 3,4 lalu menyinggung garis 3x tambah y kurang 3 sama dengan 0 dan pusatnya itu berada di titik 4,1. Nah, satunya lagi untuk persamaan lingkaran keduanya. Pusatnya itu adalah 3/2,7/2. Jadi 3/2 itu kan 1,5, berarti letaknya di sini nih. Nah, 7/2 di sini. Berarti pusat lingkarannya berada di sini. Nah, oke. Jadi lingkarannya seperti berikut. Oke. Nah, ini gambar lingkarannya. Jadi dua lingkaran ini ya. Lingkaran yang dimaksud adalah yang melalui 1,2 dan 3,4. Nah, dan menyinggung garis 3x tambah y kurang 3, ada dua kemungkinan seperti ini ya. Oke, nah itu pembahasan kita tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Nanti kita lanjutkan kembali materi kita tentang lingkaran juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.